Gresik adalah kota bersejarah yang memiliki kaitan erat dengan perkembangan agama dan kerajaan di masa lampau. Di masa Hindu-Buddha, Gresik memiliki sejarah panjang yang terlihat dari peninggalan arkeologis seperti Arca Ganesha di Beringin Anom, Arca Mahakala di Sawamulya, dan Arca Buddha Perunggu di Bawean. Tidak hanya itu, Gresik merupakan salah satu titik awal masuknya Islam ke Nusantara. Di antara lain makamnya Siti Fatimah binti Maimun yang terletak di Desa Leran, makam Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Giri. Beliau adalah salah satu dari 9 wali yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Nama Gresik pada masa kolonial Belanda disebut Grise dan berasal dari kata Giri Gisi yang artinya gunung di tepi pantai. Yang menarik perhatian saya, di wilayah Sidayu di Gresik juga memiliki sejarah panjang. Namun yang menjadi perhatian saya kali ini yaitu di situs Lasem yang terletak di Desa Lasem, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Situs ini merupakan komplek kuno yang diyakini berasal dari era Kerajaan Majapahit, diperkirakan abad ke-13. Dan diperkirakan merupakan bekas bangunan kantor pengelolaan pajak di masa Kerajaan Majapahit. Tokoh utama yang dikaitkan dengan situs ini adalah Mbah Ajeg atau Mbah Ajeg yang dipercaya sebagai penarik pajak di wilayah Pantura pada masa itu. Keunikan kompleks ini memiliki masjid kuno dan area makam termasuk makam Mbah Ajeg, dan juga terdapat relief pada dinding struktur situs yang menggambarkan tokoh-tokoh pewayangan Jawa, menceritakan kehidupan pada masa itu. Meskipun beberapa artefak seperti prasasti yang ditemukan di lokasi sudah hilang, struktur aslinya masih dipertahankan. Situs ini dijaga dan dilestarikan oleh pemerintah desa dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan Mojokerto untuk mempertahankan keasliannya. Simak video saya eksplorasi di lokasi situs Lasem ini. Kali ini saya berada di situs Lasem yang ada di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ya. Dan ini berikut ada plakatnya ya. Jadi di sini sudah di Pelestarian Kebudayaan Wilayah Pesisir Jawa Timur, teman-teman. Situs ini tidak hanya sebuah bekas bangunan, namun juga ada makam, yaitu makam beliau adalah bernama Mbah Ajeg, teman-teman. Nah, di sini nih sebelum saya membahas sosok Mbah Ajeg ini, kita membahas dulu nih sebuah bangunan yang tepat di depan saya ini. Ada batu bata ya di sini nih yang menggambarkan ciri khas dari era Kerajaan Majapahit. Nah, di mana situs Lasem ini diyakinin peninggalan dari era Kerajaan Majapahit, teman-teman. Ini ya, di sini terdapat ukiran pewayangan ya. Lihat. Ada kan jelas banget yang ini, ada sosok pewayangan di sini. Nah, ini ada 3 ini ya, kayak bekas kuncian candinya. Bukan kuncian candi apa ya, kayak ininya loh, teman-teman. Nah, ini ada kayak reliefnya. Di sini nih, teman-teman. Nah, kenapa diyakinin di era Kerajaan Majapahit? Karena ciri khas dari Kerajaan Majapahit itu sendiri ada juga di situs Lasem ini, teman-teman. Nah, di sini ini ada, selain ada makam Mbah Ajeg tadi, juga ada beberapa tokoh, dan di mana dulu almarhum
Kiai Haji Gus Dur pernah kesini teman-teman. Nah ini info sejarah pada tahun ini teman-teman, ada info sejarah berawal dari penemuan batu prasasti dengan tulisan Sanskerta tertulis pada tahun ke-55 Masehi, juru kunci. Oh, jadi di sini nih pernah ditemukan sebuah batu ya bertulisan Sanskerta. Namun ada yang bilang ya batu tersebut sudah diamankan di daerah Jakarta, tapi untuk tempatnya masih belum tahu ya teman-teman. Teman-teman, kita lanjut masuk ke dalam ya. Dan kononnya di sini nih adalah bekas bangunan beliaunya. Nah, siapa sosok Mbak Ajek gitu ya? Nanti kita jelaskan. Nah, sosok Mbak Ajek adalah beliau adalah petugas penarik pajak di era kerajaan Majapahit yang ditugaskan di daerah Sedayu ini ya teman-teman. Dan kemungkinan ini adalah areanya. Dan ini bekas bangunan Mbak Ajeknya. Nah, ini sudah ada yang runtuh teman-teman. Ini kena ada yang ditumpuk-tumpuk ya di sini nih. Lihat, ini ada yang runtuh. Ini masih ada kayak ukirannya ya di sini nih teman-teman. Nah, kita jangan mendekat ya, takutnya runtuh cuy. Mungkin ini dulunya bekas bangunan apa pagernya ya? Pager-pagernya ya. Lihat sini ya, bismillah. Rahayu, assalamualaikum Mbak. Nah, ini ada kayak lumpang ya teman-teman di sini nih. Ini detailnya gini. Nah, lihat. Rahayu teman-teman, kita coba. Nah, kalau sisi sebelah musala ini adalah makam Mbak Ayu Sekar ya teman-teman. Di sini mungkin ini adalah pengawal pribadi Mbak Ayu Sekar ya di sini. Rahayu. Nah, ini makam beliau teman-teman, Mbak Ayu Sekar. Kalau makam Mbak Ajeknya sendiri sebelah sana. Yuk kita ke sana ya. Dan di sini nih situsnya teman-teman. Situs dari bangunan dulu Mbak Ajek ini ya apa namanya melakukan pekerjaannya sebagai penarik pajak era kerajaan Majapahit. Ini teman-teman ada kayak sebuah bekas bangunan ya di sini. Ada yang bilang ini dulunya bekas masjid. Bangunan masjid teman-teman. Ini di sini juga ada kayak umpak ya. Itu mungkin bagian ininya ya, apa namanya imamnya itu di sebelah sana ya. Ini kita coba ke sini. Di sini ada goresan yang menunjukkan ciri khas dari kerajaan Majapahit. Oh, ini teman-teman ada sumur. Ini ternyata ada sumur teman-teman. Ada sumurnya ya. Oh iya, ini teman, ada sumur ini. Katanya di sini ini dikelilingin oleh 7 sumur. Sini sama daerah mana lagi tuh ya. Ya, nah, ada sumurnya ya. Oh, ini ya. Kita ke sini. Kok unik ini? Bunga apa pohonnya? Pohon apa sih ini? Bunga apa ya? Dan tahu ini Kamboja apa? Bukan Kamboja, seperti Kamboja teman-teman. Kok unik loh, jadi ini udah roboh
namun masih tumbuh di sini ya. Di sini nih teman-teman. Ini ada juga tempat. Oh, ini ya. Loh. Nah, ini teman-teman, kayak lubang di sini. Kan? Ini teman-teman, kok ada lumpang ya? Ada juga besar loh. Di sini nih. Ini bekas lumpang ini. Oh, ini bondo. Coy. Kemungkinan besar ya. Kayak pondasi atau apa. Dulunya candi. Oh, alamnya ada pohon randu. Randu atau apa ini? Besar banget teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Dan ini masih ada ya, kayak tumpukan batuan apa namanya yang menciri khaskan era kerajaan Majapahit teman-teman. Nah, yuk kita lanjut ke sana teman. Oke, kita ke makam Mbak Ajeknya ya. Tadi sempat bertanya, bahasanya makam Mbak Ajek itu terletak di sana teman-teman, dekat makam umum ya. Kalau di sana itu ternyata makam Mbah Ayu Sekar. Nah, ini ada kayak lapangan volley atau olahraga. Volley. Rahayu. Semoga aja ketemu juru kuncinya biar enak kalau kita ajak komunikasi ya teman-teman. Kita tanya tentang sejarah dari Mbak Ajeknya. Namun di sini nih juru kuncinya meyakini dulu itu ditemukan batu ya bertulisan Sanskerta yang sekarang udah dimuseumkan teman-teman. Dari itu terdapat kayak angka tahun 555 Masehi. Rahayu, oh ini teman-teman Mbak Ajeknya yang sebelah sini ya. Makanya saya cari kok nggak ada. Rahayu Mbak. Dan ini beliaunya Mbak Ajek teman-teman. Kemungkinan besar ini adalah kayak pengawal pribadi atau orang terdekat beliau juga ya teman-teman. Rahayu. Dan kita kirim doa dulu buat beliau ya teman-teman. Setelah saya sudah melakukan mengirim doa ziarah ke beliaunya. Nah, inilah adalah makam beliau Mbak Ajek ya. Beliaunya adalah seorang penarik pajak yang ada di era kerajaan Majapahit ya teman-teman. Oke, nanti kita geser ke sebelah sana ke makam panjang teman-teman. Kita lanjut ke belakang ya. Itu masih ada beberapa makam ya. Dan di sini sebelum kita memasuki ini juga terdapat makam mungkin ya itu tadi ya pengikut Mbak Ajek atau keluarga dari Mbak Ajek itu sendiri. Dan tepat di depan saya ini makam umum, makam warga setempat ya teman-teman. Di sini kita coba ke arah sini. Rahayu. Nah, ini juga banyak sekali makam kuno ya. Nah, ini teman-teman, ini banyak sekali makam kuno. Entah ini mungkin dulunya adalah tokoh yang ada di sini ya, namun tidak ada namanya teman-teman di sini. Nah, entah beliau siapa ya teman-teman. Saya kirim. Nah, di situ juga ada makam lagi ya. Nah, ini Rahayu. Nah, ini ada makam lagi teman-teman, dua makam. Mungkin dulunya adalah seorang tokoh yang berpengaruh di sini nih teman-teman. Namun saya nggak ada kasih tulisan di mana juga. Sini saya belum ketemu sama juru kuncinya.
Nah, rahayu Mbah. Nah, ini juga banyak sekali makam-makam kuno. Mungkin itu tadi dulunya kan di sini perkampungan, mungkin warga setempat atau enggak gitu murid-murid beliau atau pengawal pribadi beliau. Nah, ini jadi menarik saya itu di sini ada makam yang sangat panjang. Nah, ada makam yang sangat panjang teman-teman. Wow, ini kemungkinan sekitar berapa meter ini ya? 6 ya? 6 atau 7 meter teman-teman di sini nih. Ini ada tulisannya Hasan apa ini? Hasan siapa ini? Ibti apa? Sipti. Oh, alam ya teman-teman. Nah, kadang ada yang makam panjang itu sebuah lambang, karena bukan berarti beliaunya itu orangnya tinggi gitu, bukan ya. Ada juga beliaunya itu dimakamkan bersama senjata-senjata beliau atau ini ya teman ya, biar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, akhirnya sekaligus dimakamkan sama beliau teman-teman. Nah, ini ya panjang banget, dan di sini juga banyak sekali nisan-nisan kuno teman-teman. Hasan Sipti Ibti dah, ini nama beliau teman-teman. Oh, alam ya, yang penting kita cukup mendoakan siapa beliau teman-teman. Mungkin dulunya sangat berpengaruh penting dalam penyebaran agama Islam ya. Nah, masih di sana itu ada makam lagi di bawah pohon asem teman-teman. Nah, rahayu, ampunten Mbak. Ini ya, ini ada 2 pohon asem yang sangat besar teman-teman. Masya Allah ya. Ini, waduh, kok langsung merinding teman-teman di sini. Wah, di situ masih banyak lagi makam-makam kuno ya. Oke, mungkin saya akhiri vlog saya di Balasem ya teman-teman. Makasih yang sudah subscribe, like-nya. Makasih banyak teman-teman. Meskipun tindakan sangat simpel, sangat berarti buat saya. Jika ada salah kata dari saya yang kurang berkenan, yuk kita sharing di kolom komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum, salam rahayu.